Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Hari ini aku mau bersih-bersih teman-teman ya. Pertama-tama aku mau bersihin ini penghisap asap ya, masakan. Ini biasanya aku tuh bersihnya seminggu sekali ya, tapi karena jarang-jarang masak, ini baru 2 minggu aku mau bersihin. Nah ini ya, kalau nggak dibersihin itu kayak gini loh teman-teman ya. Minyaknya itu di sini tuh terlalu banyak seperti ini ya. Nah ini harus dibersihin, bahkan saringannya ini bisa dilepas ya seperti ini. Nah, jadi dalamnya seperti itu. Ini teman-teman, ini saya akan cuci bersih dan keringkan ya. Kemudian ini harus dibersihkan, ini kotor banget ya. Jadi bersihan itu bukan hanya bagian luar saja teman-teman, dalam-dalamnya itu juga dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan di sini itu nggak bisa bekerja dengan maksimal ya. Biasanya ada angka 1, 2 itu untuk kekuatan menghisap asapnya, kan ada 1, 2, 3 gitu di sini. Kalau kotor di sini menunjukkan seperti ini. Jadi nggak relevan gitu. Nggak tahu ini nunjukin apa gitu ya. Hancur mina pokoknya. Ya udah, aku mau bersih-bersih ini. Dan untuk teman-teman yang bingung kenapa Mbak bersihin ini kok susah banget, sininya sampai kuning, susah dibersihin ya, ini 2 minggu aja kayak gini karena aku sering goreng-goreng ya. Nggak sering-sering masak, tapi sekali masak itu goreng-goreng gitu teman-teman. Biasa ya orang Indonesia ya, senangannya goreng-gorengan. Nah, aku pernah di share sama temanku, itu sininya itu sampai kuning-kuning gitu. Kenapa susah banget dibersihkan? Jawabannya ya karena sampean nggak sering bersihkan. Jadi minyak-minyak yang nempel seperti ini menggumpal di dalam, semakin sulit dibersihkan kan, semakin gedebel gitu loh teman-teman. Jadi semakin susah gitu. Nah seperti ini ntar ini bisa dibersihkan, tapi yaitu menggunakan air panas gitu ya. Nah kayak gini. Kalau sering buat goreng-goreng 2 minggu aja kayak gini teman-teman. Ayo lanjut ya, aku mau bersihkan dulu. Untuk teman-teman yang pengen tahu gimana sih cara bersihnya, ayo ikutin terus, gampang banget teman-teman ya. Jadi teman-teman, di sini pertama-tama saya akan siram dengan air panas dulu ya. Kalau teman-teman di dapur nggak ada air panas ya, bisa bawalah ya ke kamar mandi gitu. Nah, ini siram dulu. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan cuci menggunakan sabun ya, seperti ini saja ya, kayak cuci piring seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman rajin-rajin membersihkan itu nggak bakal susah ya, kecuali teman-teman sebulan sekali apa gitu, aduh pasti pusing dah, susah banget ngebersihinnya. Dan pastinya minyaknya itu menggumpal di bagian dalam. Jadi seperti ini ya teman-teman, gampang banget nih.
kalau sering dibersihkan itu nggak terlalu berat teman-teman ya. Saya itu nggak bersihin 2 minggu, menurut saya itu udah kayak jorok banget gitu ya, minyaknya bisa seperti yang teman-teman lihat tadi, minyaknya bisa kotos-kotos gitu, ngeri banget. Jadi udah seperti ini aja teman-teman, tuh udah bersih banget tuh ya. Kalau emang dalamnya ada coklat-coklatnya kayak gitu, kalian butuh bantuan sikat ya teman-teman ya. Kalau nggak disikat pasti aduh dalamnya itu kuning-kuning gitu kayak kristal di dalam, karena saking lamanya nggak dibersihin jadi minyaknya itu membeku di bagian lubang-lubang terkecil ini. Nah, untuk berikutnya, untuk yang satunya saya akan melakukan hal yang sama teman-teman ya. Ini di luar cuacanya sangat mendukung ya teman-teman ya. Hari ini panas banget. Jadi di sini aku akan jemur ini di luar gini biar lekas kering. Ini jadi, dan hari ini udah nggak cuci baju ya, ini handuk. Aku nyucinya kemarin tapi masih kurang kering jadi tak jemur lagi. Dan untuk ini hentak-hentakin kecil seperti ini biar airnya itu pada jatuh. Hentakin kecil ya teman-teman, jangan dikencang-kencang ya, bisa-bisa meledak semua ntar. Udah gini-gini aja, udah teman-teman, biarin sampai kering gitu ya, dijamin kinclong, nggak bakalan gedebel. Dan untuk bagian yang berminyak tadi ya, saya akan menggunakan tisu basah dulu. Ini tisu basah yang khusus untuk bersih-bersih barang-barang yang berminyak ya. Tuh teman-teman, kotor banget ya.
Seperti ini hasilnya teman-teman ya, setelah dielap tuh ya, setelah dielap kayak gini nih, bersih tuh, masih kinclong tuh, minyak-minyaknya udah nggak ada ya. Ini seperti yang teman-teman lihat nih, udah nggak bersih 100%, tapi setidaknya minyak-minyak yang menggantung tadi seperti air mata yang hampir menetes itu udah bersih. Jadi tinggal nunggu aja ininya kering dan dibalikin ya teman-teman ya. Untuk tips selanjutnya teman-teman, di sini saya akan membagi tips gimana cara membersihkan noda pada mangkok yang berwarna putih khususnya ya, seperti ini nih, sering dipakai minum sup atau apa gitu ya. Nah ini berkerak ini ya, ini kalau aku pakai kain ini ada sabunnya ya, tuh sampai ada suaranya ya, aku bersihnya ya, tuh kan. Coba kita bilas, bersih nggak? Tuh keraknya masih nempel. Nah gimana caranya? Ada dua cara ya teman-teman. Cara pertama, di sini saya sudah siapkan spons. Nah spons seperti ini ya, kemudian basahin aja, basahin sponsnya udah ya, lalu gosokkan ke mangkok yang berkerak seperti ini. Tuh teman-teman, langsung hilang tanpa menggunakan sabun, hanya spons saja. Teman-teman bandingkan tuh ya, bandingkan sama yang sebelah teman-teman, liatin. Nah gimana, gampang bukan teman-teman? Nah, gini aja tuh langsung baru, kayak baru lagi teman-teman, kinclong tuh ya, bersih. Nah biasanya kalau minum sup di sini nempel-nempel gitu ya, bekas bibir atau apa, saking lamanya getebel di pinggirnya agak kuning-kuning, juga bisa menggunakan ini. Gini saja tuh bersih banget, bilas ya. Tuh teman-teman, bagaimana? Gampang kan? Mudah banget. Oke, lanjut. Di sini juga agak berkerak ini ya. Jadi saya melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan tadi. Lihatin di sini ada dot hitam. Ini nggak bakal bisa hilang. Ini udah mulai berkerak juga, punya daki. Ntar bersihin cuman 2-3 kali gesret langsung kinclong kayak perawan lagi tuh, hitamnya hilang kan, langsung. Nah kalau kegiatan bersih-bersih yang seperti ini itu nggak setiap hari ya teman-teman ya, paling aku sebulan sekali seperti itu, atau paling lama 2 bulan sekali lah ya, aku cekin piring mangkok yang berwarna putih itu. Kalau berdaki kayak gini ya waktunya untuk dibersihin tanpa harus disuruh oleh bosnya ya, jadi kita harus inisiatif supaya majikan itu nggak besengseng sama kita. Ngerti besengseng? Nggak emosi sama kita, digaji tapi nggak ngerti kerjaan apa-apa, harus disuruh. Dan aku akan lanjutkan ke mangkok, kedua mangkok ini ya teman-teman ya. Ini sama juga tuh, ada ini ya, tuh bersih dah. Ini bekas sendok, bekas garpu gitu, kadang-kadang digesrek-gesrek gitu ya, noh. Bersih teman-teman.
Kemudian untuk berikutnya di sini saya akan membersihkan wadah air, teko air yang karetnya udah mulai menguning. Ini ya, udah nggak putih lagi, udah nggak cantik lagi. Ini udah mulai menguning teman-teman. Kok angel men dipethot yo? Sik, iki apa sih? Astagfirullahaladzim, seretena. Ini saking lamanya sampai berdaki seperti ini ya. Tuh, berdaki seperti ini. Ini jangan tanya berapa lama aku nggak bersihin teman-teman. Ini buat teh ya, buat teh. Jadi kalau tehnya udah habis diminum ya dibersihin kayak gitu nih. Karetnya kuning. Kenapa kuning ya, karena udah lama juga. Terus setelah itu ini kan teh ya teman-teman, jadi warnanya ini. Nah, jangan khawatir teman-teman. Di sini ini bisa dicopot nggak ya? Nggak bisa dicopot kayaknya ya. Itu dalamnya kan kuning-kuning seperti itu. Jangan khawatir, di sini ada cara membersihkan alat dapur dengan sangat mudah tanpa ribet ya. Ini tambahkan air terlebih dahulu sedikit aja dah. Kemudian akan saya tambahkan pemutih atau bleach. Teman-teman bisa menggunakan bleach yang khusus untuk alat dapur ya. Ini udah cukup sedikit aja. Tambahkan air lagi. Waduh, ini bajuku kecipratan kok, pasti belang belontang bajuku ya. Nah, masukkan semuanya dan diamkan untuk beberapa saat. Udah aku sisihin dulu. Kemudian di sini aku ada gelas ya teman-teman. Ini gelasnya sebenarnya warnanya bening, tapi karena sering dibuat minum kopi, teh, itu warnanya jadinya blegadus, bening nggak bening, coklat nggak coklat, krim juga nggak krim. Caranya sama, tambahkan air sedikit saja dulu, kemudian tambahkan lagi pemutih. Udah, sacrut aja, tambahkan air ya. Seperti ini, gampang teman-teman. Nah, kayak gini, diemin. Ini ntar bisa sulapan ya, bersih dengan sendirinya, putih kinclong seperti itu. Nah, gimana, gampang kan teman-teman cara membersihkan dapur tanpa ngeluarin tenaga. Selanjutnya di sini aku ada teko untuk rebus air ya teman-teman ya, kayak gini nih, teko untuk rebus air. Ini berkerak banget ya, tuh kotor sekali tuh teman-teman, bisa lihat ya, kotor banget tuh. Nah, seperti yang teman-teman lihat, seperti itu. Nah, berdaki banget. Lagi-lagi gampang teman-teman. Tak kasih tips lagi, jangan khawatir. Nih ya tutupnya, amboy tuh berdaki. Ini gembradak ini udah ya, ini karena sering kepanasan jadi gembradak gitu. Nggak apa-apa gembradak teman-teman, yang penting itu apa sih, bersih ya. Kalau ngelihat barang-barang dapur itu kotor gitu rasanya gimana kan ya. Nah, ini bersihin gini tuh teman-teman. Nih, ntar yang udah diusap sama yang belum itu beda banget teman-teman ya. Nah, tuh bisa teman-teman lihat perbedaannya. Nih. Ya, perbedaannya ini yang udah dilap sama yang belum itu putihnya beda teman-teman ya. Ntar, ini karena silau kali ya. Ntar tak putar ke arah lain dulu. Coba untuk pembuktian. Kok ini ya, apa namanya ya, kok kurang jelas gitu ya menurutku ya. Jadi gini, dibersihin gini aja teman-teman, gampang, nggak harus sabun-sabunan tuh kan, beda banget loh.
Ini teko ini udah cukup lama ya teman-teman ya, tapi insya Allah aku akan jaga. Ini beda banget. Kemudian aku bakal lanjut lagi ke ini. Aku tuh kenapa selalu aku nggak bisa ngomong saya ya, nggak sopan banget, tapi nggak apa-apa lah teman-teman. Yang penting ini teman-teman paham dengan tips-tips yang aku berikan. Nah ini liatin, bersih, magic teman-teman tuh. Dengan 3 kali lap aja langsung kinclong tuh kan teman-teman ya. Jadi ini wajib, rekomendasi banget nih teman-teman. Ini dari di cucuknya ini juga kotor ya, ini cucuknya ya. Nah seperti ini. Ngeblur terus ya, kenapa ngeblur mulu sih? Nah ini kan mau berbagi sama teman-teman, jangan ngeblur ya HP ya, biar bermanfaat buat teman-teman yang bekerja di luar negeri. Walaupun di rumah pun ini juga bisa digunakan, nggak untuk yang di luar negeri doang ya. Nah ini bersih teman-teman ya. Tuh, jadi tanpa menghabiskan sabun, cukup dengan busa saja. Ini saya nggak promosi busa ya, atau di endorse, enggak. Ini karena menurutku itu sangat bagus banget ya, nggak ada salahnya aku share sama teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya untuk teman-teman semuanya. Gini, ini nggak bakal gores, terus bersih, kinclong, gampang, nggak usah ngeluarin tenaga tanpa harus pakai sabun. Bayangin teman-teman gini aja, terus kalian elap gitu ya, terus dielap seperti ini, udah bersih teman-teman. Masya Allah, tuh kan bersih banget tuh, udah beda sama yang sebelum dilap tadi ya, tuh udah kinclong. Yang di mulutnya, coba yang di mulutnya udah bersih. Gimana, gampang kan? Semoga bermanfaat ya. Untuk tips berikutnya, di sini ada stainless. Nah ini panci ini biasa aku buat untuk ngerebus sup, mau nggak mau pasti ngedebel seperti ini. Teman-teman lihat ya, ini sebelum seperti ini, ngedebel banget. Ini silitnya pun juga ya, tuh warnanya kuning banget, jorok banget ya teman-teman ya. Nah ini jelas kan ya. Di sini gimana cara ngebersihinnya mbak? Gampang. Aduh, ini kameraku ini munceling sendiri. Gampang, basahin aja beserta sponsnya ya, seperti ini. Spons sekecil itu tadi buat bersihin segitu banyak ya. Ini teman-teman lihat ya, tanpa pakai sabun tuh, nggak ada sabun ya, cuman air aja udah. Tuh kan teman-teman, sudah bisa bedain, terlihat dengan jelas tuh kan teman-teman ya. Nah cobain tips saya ini. Seperti ini. Jadi bersih-bersih seperti ini tuh nggak setiap hari teman-teman ya, mungkin ya sebulan sekali, 2 bulan sekali, kayak gitu dibersihin. Jadi barang-barang dapur itu tetap awet, bersih, kayak baru gitu, dan nggak ngedebel. Kita ngelihatnya pun senang. Nah ini ibu-ibu ini pasti paham ya, kalau alat-alat dapur senang itu, aduh, di dapur itu semakin betah, semakin semangat masak-masakan buat keluarga tercinta. Maaf teman-teman ya kalau suaraku di sini agak bergetar-getar, bukan karena aku gemetar karena kelaparan. Di sini aku gemetarnya karena sambil ngosrok-ngosrok ya. Nah gini, sambil ngosrok-ngosrok panci maksudnya tuh. Alhamdulillah tuh kan bersih banget. Kalau udah gini gampang.
cukup dibilas, bilas. Tuh, bak baru lagi dong, bersih lagi. Nah, kan teman-teman ya, gimana? Wajib dicoba, cepetan beli. Ini aku bukan di endorse, nggak promosi, tapi ya cukup berbagi. Untuk bagian silitnya gimana ya? Bagian pantat lah, jangan silit kasar amat, astagfirullahaladzim. Ini tuh bagian pantat ini ya, kayak gini, coklat seperti ini. Tetap bisa dibersihkan, jangan khawatir. Ini masih dengan menggunakan spons yang sama. Meludak ya teman-teman ya. Sebentar, karena gemblodak banget, aku ganjel dulu dengan kain biar suaranya nggak belodak-lodak kayak maling buka paksa pintu gitu ya. Nah, seperti ini. Karena bagian pantat itu memang agak susah untuk dibersihkan ya, karena kepanasan terus. Jadi kalau kotor dikit nggak segera dibersihkan, hasilnya ngedebel, berkerak. Bayangin kayak kulit manusia aja kalau berkerak ya, banyak apa namanya, banyak bolot. Gimana sih rasanya? Nggak nyaman kan teman-teman? Diibaratkan seperti itu aja. Semakin ngedebel, semakin kurang nyaman digunain, nggak enak dilihat ya kan, jorok seperti ini. Kalau ini memang udah susah banget ya ini ya. Ini panci ini sebelum aku datang udah ada teman-teman. Jadi dari awal ibu bos nikah ya, terus aku 10 tahun kemudian aku baru datang karena ada babynya ya, karena ibu bos itu punya anak setelah 10 tahun pernikahan. Terus aku datang sampai sekarang, bayangin aku di sini udah lama banget. Ini panci hampir 20 tahun ya. Ini panci hampir 20 tahun teman-teman, tapi ini lihatin masih kayak beberapa tahun aja belinya gitu. Itu semua tergantung yang make ya, yang makainya gimana, perimpen nggak sama barangnya, telaten nggak gitu. Jadi sayangin barang-barang kalian. Selain ngirit ya, selain bisa ngirit, banyak manfaatnya gitu. Kalau dibersihin terus awet ya, selain awet kita bisa ngirit uang untuk beli yang baru seperti itu. Jadi uangnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lain yang lebih penting seperti itu. Udah, sekarang siap dibilas ya. Terus mendingan ya teman-teman ya, mendingan kalau yang ini emang udah agak susah ya apa-apa. Oke teman-teman, gampang kan? Dan untuk tembok kayak ini ya, ini karena sering tergores oleh alat-alat metal seperti ini, atau kegores apa ya namanya ya, ini tadi kegores waktu aku bersihin itu tadi teman-teman, alat penyedot asap tadi ya. Jadi seperti ini hilang bekas. Ini kalau dicuci pakai sabun, ini ada sabunnya ya. Nah, ada sabunnya. Nah, ntar aku siram dulu. Tetap ada ya teman-teman ya. Nah, tetap membekas. Terus gimana biar warnanya bersih, karena ini kan putih ya. Ntar kalau ada belonteng-belonteng nggak enak sama majikan gitu. Kotor amat, jorok amat ya. Lagi-lagi gampang banget tanpa harus menggunakan sabun atau tenaga superwoman ya. Kalian pakai spons lagi.
Nah, sponsor Baguna seperti ini langsung kinclong. Dan ini agak atas ini juga kotor banget ya teman-teman ya. Ini nah kelihatan kan teman-teman, ya Allah Tin, jorok amat sih. Nah kayak gini ya, duh langsung bersih. Nah dah kinclong dah, itu kan gampang banget. Jadi di dapur untuk teman-teman itu wajib sekali punya spons putih seperti ini. Dan untuk bersihin atap mesin cuci yang kotor menguning, pakai ini juga bersih teman-teman ya. Kemudian di sini saya akan mengajak teman-teman untuk membersihin kabinet ya teman-teman ya. Pasti di rumah kalian ada kabinet dong, seperti ini ya. Ini yang bagian atas ini udah saya bersihkan ya. Kalau untuk bagian bawah di sini kan saya nyiapin bahan-bahan makanan, cuci apa gitu ya. Terus buang sampah kadang di sini, jadi sampahnya itu kotorannya itu nyiprat-nyiprat seperti itu ya teman-teman ya. Nah, akhirnya kan kotor dong. Dan ini kabinet kayunya ini kan sering buka tutup, apalagi ada stainless yang nyantol di sini. Otomatis ini kotor seperti ini ya. Nah, kotor banget seperti ini tuh teman-teman, ini kotor ya. Jadi di sini saya akan menggunakan spons juga untuk ngebersihin seperti ini tuh, nggak usah ngeluarin tenaga dalam lah intinya tuh ya, tuh langsung bersih teman-teman. Ini karena gesekan besinya ini ya. Nah ini kan bisa bergerak seperti ini tuh, bersih teman-teman, langsung bersih tuh kan, gampang banget. Ini bagian pintu-pintunya nggak bisa dipungkirin pasti kotor juga tuh. Gini aja udah simple banget teman-teman, it's amazing banget deh, bersih ya teman-teman ya. Dan tadi untuk pintu bagian luar tadi ada sedikit kotor ya, ini bisa langsung digesrek seperti ini, terus dielap bersih. Ini untuk bagian temboknya juga ini harus digesrek gitu ya. Ini sama caranya ya, jadi di sini tuh bersih semua teman-teman, gampang ya. Dan di rumah itu biasa ya teman-teman ya, kalau ada anak kecil itu tembok pasti kotor banget. Karena ini sering saya bersihkan, tapi ya seperti itu, terulang kegesrek apalagi, jadi masih ada seperti ini. Nah di sini saya akan ajak teman-teman ya, dan saya akan kasih tips gimana cara membersihkannya, ikutin ya. Masih dengan tips yang sama teman-teman, pakai spons basah terus digosok seperti ini ya. Ini kalau yang bagian tembok ini memang agak susah. Nah, seperti ini kita harus mengeluarkan sedikit tenaga biar bisa bersih total. Ini ya, ini karena kena pensil, kena apa, jadi agak susah. Tapi emang harus telaten ya teman-teman ya, kayak gini, karena namanya juga ada anak kecil. Mau nggak mau kita itu harus sedikit bekerja keras. Seperti ini. Langsung dilap. Dan ini bagian sini ini tuh kotor banget, masya Allah. Ini ya mau gimana lagi teman-teman ya, karena ada anak ya, jadi gini kerjaannya harus ekstra bersih semua. Nah teman-teman perhatikan ya, di sini ya karet mesin cuci ini
semuanya kotor banget ya bagian dalam nih ya, karet-karetnya itu kalau sering dipakai warnanya itu seperti itu, jamur, blegadus, sorak karu-karuan ya. Ya, ini bagian dalam yang sebelah sini juga aku shoot juga. Nih, blegadus semua ya. Cara ngebersihinnya gimana? Pakai Biopak Soy ya, boleh. Kalian boleh tambahkan Biopak ke dalam mesin cucinya. Aduh, kok ke mukaku ya, apa? Ke dalam mesin cucinya ya. Terus diputer gitu, bersih tapi nggak totalitas dan bagian atas masih tetap kotor. Nah, gimana caranya? Ini bisa dilepas ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Bisa dilepas ini. Yang bisa dilepas ya dilepas, dicuci. Yang ini kan nggak bisa dilepas teman-teman. Cara ngebersihnya gimana? Gampang, tak kasih tips lagi. Di sini aku pakai sarung tangan karena ini kan jamur ya teman-teman ya. Nah, tapi bukan jamur untuk dimasak, ini jamur yang penuh kuman ya. Nah, ini liatin, pakai spons ini. Teman-teman, itu kan bersih teman-teman, gampang banget. Dan untuk yang berkerak di sana itu, nah seperti ini, satu shred aja langsung terlihat gitu perbedaannya. No, satu shred berseret udah ya. Ngomong satu shred. Nah, di sana ini karena aku sambil pegang HP teman-teman jadi agak ribet. Jadi ini aku taruh aja di sini dulu. Gelempang, HP-nya gelempang ya. Pokoknya caranya seperti itu teman-teman ya, intinya pakai spons ini. Makanya kenapa aku bilang kalian wajib punya, karena ini serba guna banget. Nih, gampang banget ini, bersihin apapun bersih tanpa harus menggunakan pemutih atau menggunakan sabun. Cuman dibasahin aja gitu, dibasahin pakai air aja, dielapin gini, udah bersih teman-teman. Gampang banget ya kan. Oke, jadi aku mau lanjut ngebersihin. Ya, setidaknya tipsnya seperti ini ya teman-teman, bisa lihat perbedaannya ya. Ini ya, ini sebagai contoh aja. Kalau aku shoot semuanya, ini nggak tahu entah sampai berapa tahun aku selesai ngebersihinnya ya. Jadi ini sekedar contoh saja. Tuh kan, ini mesin ini kulitnya bagian ini kan kotor banget ya temennya. Tuh, digosok. Tuh, lihatin perbedaannya teman-teman. Perbedaannya ini sama ini ya. Tuh, kentara banget kan perbedaannya itu. Nah teman-teman, seperti ini gelas yang tadi aku rendam pakai pemutih ya, pemutih yang khusus untuk dapur, untuk alat dapur. Kalau kalian nggak ada, boleh menggunakan pemutih yang biasa juga nggak masalah, tapi setelah itu usahakan cuci bersih ya teman-teman ya. Ini apa ini? Nah, usahakan cuci bersih sampai nggak ada bau apa pemutihnya atau bleach ya. Ini, nah tadi warnanya agak coklat seperti itu. Setelah direndam pakai pemutih itu hasilnya seperti ini, kayak baru gitu loh teman-teman ya. Nah, keraknya langsung hilang dan kita tidak harus menggunakan tenaga yang berlebih seperti itu. Untuk tekonya tadi ini udah bersih ya, dan untuk tutupnya tadi kan berkerak banget ya, terus karetnya kuning tuh teman-teman. Gimana sekarang, udah lumayan bersih kan ya. Dan untuk tutupnya tadi yang berkerak, nah sekarang udah putih tuh ya. Ini maaf, kameraku ini kadang-kadang ngeblur kayak gitu loh teman-teman. Nah seperti ini, bersih semua ya. Nah, yang bagian dalam tadi, bagian lubang sana tadi kuning banget, tuh bersih. Tuh.
udah bersih semua. Jadi kita bekerja itu nggak melulu harus menggunakan tenaga yang super duper ya teman-teman. Kadang kita harus menggunakan akal. Jadi kita nggak harus memeras tenaga yang berlebih seperti itu. Diakalin. Kalau kita ngebersihnya harus bersih dengan ini, waduh teman-teman, tangannya sengkleh ya. Sengkleh tahu nggak, tangannya itu capek gitu, hope ya. Jadi harus smart gitu, kita harus pakai trik gimana yang bisa mempersingkat waktu kita, barang-barangnya bersih, mempersingkat waktu, dan juga mengurangi tenaga yang berlebihan kayak gitu. Maaf ya teman-teman ya, ini anakku agak berisik karena dia lagi zoom, jadi ada suara dia, nggak apa-apa ya, karena emang anak-anak sekarang sekolah di rumah. Nah ini teman-teman ya, semoga bermanfaat. Oh ya, kalau teman-teman yang mau nanya mangkok putih tadi bisa nggak pakai bleach mbak, jawabannya bisa dong, bisa. Sendok atum seperti ini ya. Nah sendok atum seperti ini nih, ini direndam di bleach, direndam di bleach bisa ya. Terus pakai spons tadi bisa banget dong, bisa banget. Tapi kalau stainless jangan sekali-kali direndam di bleach ya teman-teman ya, ntar warnanya burik gitu. Nah ini bisa banget ya, ini ya mangkok putih, mangkok beling atau mangkok yang terbuat dari plastik ini putih seperti ini, bisa banget direndam pakai bleach, bersih banget. Oke teman-teman, saya rasa alatnya ini udah kering ya teman-teman ya, lihat tuh. Nah seperti yang teman-teman lihat itu nggak ada yang menggumpal di bagian dalamnya ya. Nah ini bersih. Biasanya kalau sangat kotor itu ada gumpalan gitu di dalamnya, ini di sarang-sarangnya itu ya. Jadi ini terlihat tuh kan bersih ya. Nah usahakan dikeringkan gini, dan ini ya gini seperti ini, lihat. Nah teman-teman, jadinya bersih banget tuh, nggak ada minyak, kayak masih baru gitu ya. Ini alat ini sekarang udah sekitar 4 tahunan teman-teman ya, dari beli sampai sekarang itu udah terhitung 4 tahun, tapi masih seperti baru. Seperti ini teman-teman, kalau kalian rajin-rajin merawat alat-alat kalian yang berada di rumah, itu alatnya awet dan bersih, terus nggak gampang berkarat, dan nggak perlu ngeluarin gocek ya, nggak perlu ngeluarin uang untuk beli-beli lagi. Jadi awet seperti ini ya teman-teman ya. Ini sekarang saatnya untuk mengembalikan pada tempatnya, yuk.
Untuk cara pemasangannya itu mudah ya teman-teman ya. Ini jangan sampai kebalik dong ya, yang ini yang ada tangkainya ini di luar ya, jadi masangnya seperti ini. Sudah deh teman-teman, gampang banget dan bersih sekali. Tuh, mengkilat ya. 4 tahun tapi masih kayak baru. Sekarang mari kita tes ini. Ini masih belum ya. Ntar untuk beberapa saat dia pasti berubah setelah dibersihkan. Ini aku off dulu. Aku set dulu ya. Jadi teman-teman, setelah dibersihkan itu secara otomatis langsung berubah seperti ini ya, nomornya langsung keluar. Nah, matikan. Ini agak rusak-rusak tuh ya, kosongnya ini enggak, ini hilang satu. Bisa oke. Nah, setelah dibersihkan seperti itu ya teman-teman ya, nomornya bakal nongol. Jadi kalau terlalu kotor itu seolah-olah kayak rusak, kayak enggak relevan gitu. Cuman sebenarnya karena terlalu kotor, jadi nomornya itu kayak nggak terlihat gitu, ibaratnya kayak itu rusak gitu. Sebenarnya enggak ya. Dan ini perbedaannya ya teman-teman ya. Sebelum dibersihkan tadi di situ banyak banget minyak-minyak ya kan. Sekarang sudah bersih. Yang bagian dalam sana itu susah dibersihkan ya, itu terlalu dalam, tanganku nggak bisa masuk karena tanganku super gede. Ini masukin lagi seperti ini dah. Dan teman-teman, sekarang penghisap asapku bisa bekerja dengan normal lagi, siap untuk digunakan. Dan sekali lagi di sini udah nomornya udah nongol. Tadi nggak bisa nongol ya karena terlalu kotor. Untuk teman-teman yang ingin tahu saya menggunakan spons merek apa, kalau soal merek itu terserah teman-teman ya, karena sponsnya itu ada beberapa macam bentuk dan ukuran gitu. Ini saya menggunakan yang ukuran 4 kali 3,2 cm, jadi kecil-kecil seperti ini. Terus ada lagi yang gede banget, kita harus motong sendiri, jadi saya milih untuk beli yang kecil seperti ini. Ini gampang ya, maksudnya kita nggak usah motong-motong seperti itu. Dan di sini bungkusnya gede seperti ini. Satu bungkus itu ada berapa ini ya, 16 ya. Oh ya, ada 16 biji. Jadi satu bungkus ini ada 16 biji. Untuk harga saya lupa ya teman-teman ya. Dan yang jelas ini aku beli di Ion ya, di yang tulisannya Ion itu ya. Pasti di tempat kalian juga ada, atau kalau enggak teman-teman bisa beli di Japan Home Center atau JHC, itu toko yang tulisannya JHC ya. Gitu. Ini tuh banyak banget manfaatnya ya. Untuk tips selanjutnya teman-teman, di sini saya akan membagi tips gimana cara membersihkan noda pada mangkok yang berwarna putih khususnya ya, seperti ini nih, sering dipakai minum sup atau apa gitu ya. Nah, ini berkerak ini ya. Ini kalau aku pakai kain, ini ada sabunnya ya. Tuh sampai ada suaranya ya, aku bersihnya ya. Tuh kan? Coba kita bilas, bersih nggak? Tuh, keraknya masih nempel. Nah, gimana caranya? Ada dua cara ya teman-teman. Cara pertama, di sini saya sudah siapkan spons.
Nah, spons seperti ini ya. Kemudian basahin aja, basahin sponsnya dah ya. Lalu gosokkan ke mangkok yang berkerak seperti ini. Tuh teman-teman, langsung hilang tanpa menggunakan sabun, hanya spons saja. Tuh teman-teman, bandingkan tuh ya, bandingkan sama yang sebelah teman-teman, liatin. Nah gimana, gampang bukan teman-teman? Nah, gini aja tuh langsung baru, kayak baru lagi teman-teman, kinclong tuh ya, bersih. Nah biasanya kalau minum sup di sini nempel-nempel gitu ya, bekas bibir atau apa, saking lamanya getebel di pinggirnya agak kuning-kuning, juga bisa menggunakan ini. Gini saja tuh bersih banget, bilas ya. Tuh teman-teman, bagaimana? Gampang kan? Mudah banget. Oke, lanjut. Di sini juga agak berkerak ini ya. Jadi saya melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan tadi. Lihatin di sini ada dot hitam. Ini nggak bakal bisa hilang. Ini udah mulai berkerak juga. Punya daki. Ntar bersihin, cuman 2-3 kali gesret langsung kinclong kayak perawan lagi. Tuh hitamnya hilang kan, langsung. Nah kalau kegiatan bersih-bersih yang seperti ini itu enggak setiap hari ya teman-teman ya, paling aku sebulan sekali seperti itu, atau paling lama 2 bulan sekali lah ya. Aku cekin piring mangkok yang berwarna putih itu, kalau berdaki kayak gini ya waktunya untuk dibersihin tanpa harus disuruh oleh bosnya ya. Jadi kita harus inisiatif supaya majikan itu nggak besengseng sama kita, ngerti besengseng, nggak emosi sama kita, digaji tapi nggak ngerti kerjaan apa-apa, harus disuruh. Dan aku akan lanjutkan ke mangkok, kedua mangkok ini ya teman-teman ya. Ini sama juga tuh, ada ini ya, tuh bersih dah. Ini bekas sendok, bekas garpu gitu, kadang-kadang digesrek-gesrek gitu ya, noh. Bersih teman-teman. Dan untuk berikutnya di sini saya akan membersihkan wadah air, teko air yang karetnya udah mulai menguning. Ini ya, udah nggak putih lagi, udah nggak cantik lagi. Ini udah mulai menguning teman-teman. Kok angel men dipetot yo? Si iki apa sih? Astagfirullahaladzim, seretena. Ini saking lamanya sampai berdaki seperti ini ya. Tuh, berdaki seperti ini. Ini jangan tanya berapa lama aku nggak bersihin teman-teman. Ini buat teh ya, buat teh. Jadi kalau tehnya udah habis diminum ya dibersihin kayak gitu nih. Karetnya kuning. Kenapa kuning ya, karena udah lama juga. Terus setelah itu ini kan teh ya teman-teman, jadi warnanya ini. Nah, jangan khawatir teman-teman. Di sini ini bisa dicopot nggak ya? Nggak bisa dicopot kayaknya ya. Itu dalamnya kan kuning-kuning seperti itu. Jangan khawatir, di sini ada cara membersihkan alat dapur dengan sangat mudah tanpa ribet ya. Ini tambahkan air terlebih dahulu sedikit aja dah. Kemudian
akan saya tambahkan pemutih atau bleach. Teman-teman bisa menggunakan bleach yang khusus untuk alat dapur ya. Ini udah cukup sedikit aja. Tambahkan air lagi. Waduh, ini bajuku kecipratan kok, pasti belang belontang bajuku ya. Nah, masukkan semuanya dan diamkan untuk beberapa saat. Udah aku sisihin dulu. Kemudian di sini aku ada gelas ya teman-teman. Ini gelasnya sebenarnya warnanya bening, tapi karena sering dibuat minum kopi, teh, itu warnanya jadinya blegadus, bening nggak bening, coklat nggak coklat, kering juga nggak kering. Caranya sama, tambahkan air sedikit saja dulu, kemudian tambahkan lagi pemutih. Udah, sacrut aja, tambahkan air ya, seperti ini, gampang teman-teman. Nah, kayak gini, diemin. Ini ntar bisa sulapan ya, bersih dengan sendirinya, putih kinclong seperti itu. Nah, gimana, gampang kan teman-teman cara membersihkan dapur tanpa ngeluarin tenaga. Nah teman-teman, seperti ini gelas yang tadi aku rendam pakai pemutih ya, pemutih yang khusus untuk dapur, untuk alat-alat dapur. Kalau kalian nggak ada, boleh menggunakan pemutih yang biasa juga nggak masalah, tapi setelah itu usahakan cuci bersih ya teman-teman ya. Ini apa ini? Nah, usahakan cuci bersih sampai nggak ada bau apa pemutihnya atau bleach ya. Ini, nah tadi warnanya agak coklat-coklat seperti itu, setelah direndam pakai pemutih itu hasilnya seperti ini, kayak baru gitu loh teman-teman ya. Nah, keraknya langsung hilang dan kita tidak harus menggunakan tenaga yang berlebih seperti itu. Untuk tekonya tadi ini udah bersih ya, dan untuk tutupnya tadi kan berkerak banget ya, terus karetnya kuning tuh teman-teman. Gimana sekarang, udah lumayan bersih kan ya. Dan untuk tutupnya tadi yang berkerak, nah sekarang udah putih tuh ya. Ini maaf, kameraku ini kadang-kadang ngeblur kayak gitu loh teman-teman. Nah seperti ini, bersih semua ya. Nah yang bagian dalam tadi, bagian lubang sana tadi kuning banget, itu bersih tuh, udah bersih semua. Jadi kita bekerja itu nggak melulu harus menggunakan tenaga yang super duper ya teman-teman. Kadang kita harus menggunakan akal, jadi kita nggak harus memeras tenaga yang berlebih seperti itu, diakalin. Kalau kita ngebersihnya harus bersih dengan ini, waduh teman-teman, tangannya sengkleh ya. Sengkleh tahu nggak, tangannya itu capek gitu, hope ya. Jadi harus smart gitu, kita harus pakai trik gimana yang bisa mempersingkat waktu kita, barang-barangnya bersih, mempersingkat waktu, dan juga mengurangi tenaga yang berlebihan kayak gitu. Maaf ya teman-teman ya, ini anakku agak berisik karena dia lagi zoom, jadi ada suara dia, nggak apa-apa ya, karena emang anak-anak sekarang sekolah di rumah. Nah ini teman-teman ya, semoga bermanfaat. Oh ya, kalau teman-teman yang mau nanya mangkok putih tadi bisa nggak pakai bleach mbak, jawabannya bisa dong, bisa. Sendok atum seperti ini ya. Nah sendok atum seperti ini nih, ini direndam di bleach, direndam di bleach bisa ya. Terus pakai spons tadi bisa banget dong,
bisa banget. Tapi kalau stainless jangan sekali-kali direndam di bleach ya teman-teman ya, ntar warnanya burik gitu. Nah ini bisa banget ya, ini ya mangkok putih, mangkok beling atau mangkok yang terbuat dari plastik benih putih seperti ini, bisa banget direndam pakai bleach, bersih banget.